お疲れ。守、すっかりマネージャーね。私に何の相談もなく。言ったら反対すると思ったんだ。当たり前じゃない。社長もみんなも誤解してると思うわ。Gadis ini bernama Rio. Dia adalah anak orang kaya dan merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Dia telah kehilangan orang tuanya dan sekarang tinggal bersama ayah tirinya. Kemudian laki-laki tidak bermata ini bernama Mamoru. Dia adalah teman masa kecil Rio. Mamoru adalah wakil ketua OSIS di sekolah mereka. Dia selama ini berusaha menjadi pelindung untuk Rio. Seperti saat ini Mamoru sedang berusaha melindungi Rio dari sebuah permainan atau game memompa sumur para orang kaya. Game itu sekedar tontonan olahraga bagi orang kaya yang melibatkan para idol. Jadi Mamoru harus segera memompa sumur milik Rio yang pertama kali dan tidak boleh kedahuluan para pemain lain untuk bisa jadi pemenangnya. それが。聞いてる？どういうつもりかだけでもちゃんと教えて。それは芸能界に興味が。Rio di sini belum tahu jika ada permainan memperebutkan sumur para idol. Tujuan Mamoru sesungguhnya adalah melindungi sumur milik Rio. Jadi dia mengikuti Rio dengan bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan pencarian bakat idol. Rio yang tidak tahu itu ngambek kepada Mamoru. Karena sebagai teman dari kecil dia tidak memberitahunya jika dia juga bekerja sebagai manajer di dunia idol. 違うのよ、ノアさん。大丈夫ですよ。誰にも言いませんから。あなた絶対誤解してるわ。Sementara pria parubaya ini adalah Akitsugawa Jinsaku. Dia adalah presidir perusahaan agensi bakat Rio. Dia pria yang sensitif dan memiliki dorongan untuk memompa sumur yang kuat. Meski orangnya terlalu malu untuk melakukan pendekatan langsung, dia mengatur segalanya untuk mengakali dan mengeksploitasi Rio. Sekarang dia sedang memompa sumur milik sekretarisnya di dalam ruangan. Ketika memompa sumur dia mendapat panggilan dari ayah Rio. Dia marah kepada ayah Rio yang mengganggunya. Ternyata ayah tirinya menitipkan Rio kepada presidir Jinsaku di perusahaan agensi bakat idolnya. Ayah tirinya mengancam presidir agar segera bisa membuat Rio menjadi idol terkenal. Itu membuat presidir Jinsaku yang sensitif marah dan mengatakan dia akan bersenang-senang dulu dengan putrinya. 彼女は吉川ノアさん。私の先輩ね。少し早くデビューしただけで年下ですし、先輩後輩とかやめてください。 Yoshikawa Noa adalah senior rekan kerja Rio di agensi bakat meskipun usianya lebih muda. Wataknya yang lembut dan menenangkan membuatnya terlihat tampak mudah tertipu. Karena rasa tanggung jawab Rio yang kuat, dia merawat Noa seperti adik perempuan. Noa mengira mereka berdua berpacaran. Ketika Mamoru akan menjelaskannya Rio menghentikannya. Karena Rio takut hal itu malah akan menjadi rumor bagi seorang idol. リオさんいつもクールなのに、そんな顔見せるんですね。可愛いですよ、リオさん。なんだか安心しちゃいました。よろしくお願いします。私のことはノアって呼んでください。あ、俺も守でいいです。はーい、守くん。 Kemudian Noah meninggalkan mereka berdua karena ada pelajaran tambahan. Para idol ini masih bersekolah jadi mereka tetap harus belajar agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sementara Rio masih menceramahi Mamoru yang ikut bekerja sebagai manajer di dunia idol. Rio masih penasaran dengan alasan Mamoru yang sebenarnya. Mengapa dia mengikuti Rio bekerja di dunia idol? 俺はリオを守りに来た。呆れるわ。そんな理由私以外に絶対言わないでよ。 もう、これから着替えるんだから出てなさい。 Rio terkejut dengan jawaban Mamoru. Itu membuatnya salah tingkah. Walaupun mereka teman dari kecil, diam-diam Rio memiliki perasaan terhadapnya. Sebelumnya Rio pernah berdiskusi dengan Mamoru berkaitan debutnya sebagai idol. Ayahnya sangat menginginkan Rio menjadi idol setelah melakukan kontes kecantikan terakhir kali. Rio meminta pendapat Mamoru berkaitan hal tersebut. Karena Rio akan mengikuti keputusan Mamoru. Tapi Mamoru tidak bisa menghentikannya dengan dalih itu permintaan ayahnya dan akhirnya dia hanya bisa mendukungnya. Inilah awal mula kesalahan Mamoru karena membiarkan Rio menjadi idol. お疲れさん。社長、お疲れ様です。そのままで。用事で近くまで来たからさ。Presidir Jinsaku tiba-tiba menemui Rio dan kebetulan Mamoru ada di ruang ganti juga. Dia memberikan apresiasi atas kinerja Mamoru sebagai pegawai barunya. Presidir yakin Mamoru bisa melakukannya sebagai manajer idol.
Ryo pun ikut membanggakan Mamoru dan bilang kepada Presdir Jinsaku bahwa Mamoru bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Presdir Jinsaku senang mendengar itu. 結構結構。それじゃあ打ち合わせは初めてだし、先に説明しておくから。はい、わかりました。ノア君は終わり次第タクシーで戻ってくれるかい？はい。社長だし事務所だし大丈夫か。待ってるから。ノアさんのことしっかりね。 Ketika meninggalkan Ryo berdua dengan Presdir di kantor, dia mendapatkan notifikasi game di ponselnya. Dia jadi teringat dengan perkataan seorang pemain yang gugur karena mengikuti permainan memperebutkan lubang sumur. Pemain itu memberitahu Mamoru jika hadiah permainan tersebut adalah Ryo dan ini adalah permainan lomba mencuri lubang sumur seorang gadis. Orang itu juga berkata jika Mamoru tidak boleh percaya siapapun. Mamoru-kun? お疲れ様ノアちゃん。リオは先に戻ってるから一緒にって社長が。社長が来てたんですか？ Noa yang sudah dijemput Mamoru pun bersiap-siap ganti baju untuk pulang ke kantor bersama Mamoru. Ketika Mamoru akan menunggunya di luar, Noa menghentikannya dengan alasan Mamoru adalah manajernya, jadi dia harus bersama Noa setiap saat dan dimanapun berada. Kemudian Noa yang mengetahui Presdir sedang bersama Ryo jadi teringat kejadian pertama kali dirinya sebagai idol dan bertemu dengan Presdir Jinsaku. 嫌です。ノアちゃんよ。自分の立場理解してねえのか？おい。 Noa memiliki kenangan buruk dengan Presdir Jinsaku. Noa harus melakukan pekerjaan lain selain menjadi idol. Dengan alasan Presdir Jinsaku telah mengeluarkan banyak uang untuk investasi kepadanya. Jika mau memompa sumur bersama Presdir Jinsaku maka Noa akan dimudahkan jalannya sebagai idol. Noa akan menjadi idol yang populer. Noa khawatir dengan Ryo yang bersama Presdir Jinsaku di kantor berduaan. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan para pemirsa anime. Kemudian tiba-tiba ponsel Mamoru berdering mendapatkan notifikasi game jika ada seorang pemain yang telah mengaktifkan waktu berpasangan. Mamoru tahu jika pemain itu adalah Presdir Jinsaku yang sedang bersama Ryo. Karena jika ada yang mengaktifkan waktu berpasangan maka itu harus disiarkan langsung melalui ponsel para pemain. Mamoru pun khawatir dan langsung menelpon sekretaris Presdir. Mamoru menanyakan keadaan Ryo padanya. Sekretarisnya menjawab jika mereka masih rapat koordinasi sembari Presdir menikmati buah-buahan nan lembut. Mamoru yang curiga langsung meminta bicara langsung dengan Presdir. Lalu ponselnya diberikan kepada Presdir. Presdir Jinsaku yang tidak tahu jika Mamoru juga pemain menjawab jika Ryo sedang mendapatkan pengarahan. Mamoru kemudian meminta izin untuk bicara dengan Ryo tapi tidak boleh oleh Presdir. Karena memang sekarang kondisi Ryo sedang tertidur. Sepertinya Presdir Jinsaku memberikan obat tidur kepadanya. Presdir bilang untuk tidak perlu khawatir. Mereka akan selesai rapat saat Mamoru dan Noa sampai di kantor. Padahal saat ini Presdir Jinsaku sedang mencoba menikmati buah-buahan nan lembut bersama Ryo. Sementara Ryo hanya tidur terdiam ketika Presdir mencicipi buah melonnya yang lembut. Sekretarisnya menasihati Presdir untuk tidak terlalu berlebihan kepada Ryo karena belum berpengalaman. Presdir pun marah dan menyuruhnya untuk diam saja. Sekretarisnya pun meninggalkan mereka berdua dan dia akan berjaga di luar ruangan. Dia akan menelpon jika ada seseorang yang datang. Presdir Jinsaku yang belum sempat memompa sumur malah diganggu dengan kedatangan Mamoru dan Noa. Mamoru sangat khawatir kepada Ryo jadi dia bergegas kembali ke kantor. Bahkan Mamoru sampai melewatkan keindahan gunung kembar dan keran air mancur berwarna pink di kebun Noa. Ryo! Mamoru-kun, matte kudasai! Are? Mamoru? Yada, watashi nemutta. リオなんともないか。打ち合わせ中に眠っちゃっただけよ。意外と疲れが溜まってるのかな。初めの頃は私もそうでしたよ。新しいことばかりで覚えるのも大変で。社長がお呼びよ。はい。 Ryo yang baru terbangun masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Noa pun jadi tahu jika Mamoru menyukai Ryo. Dia sangat khawatir kepada Ryo sampai tidak tertarik dengan Noa ketika di ruang ganti. Ryo mencoba menyangkalnya jika mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tapi raut wajah Ryo kelihatan berbohong. Sebenarnya Ryo juga memiliki perasaan kepada Mamoru. Noa juga penasaran apakah Presdir tidak melakukan apapun kepada Ryo. Karena sebelumnya Noa pernah mengalami perlakuan menyenangkan penonton oleh Presdir Jinsaku. Iya, watashi wa nanimo. So desu ka? Yokatta. どうしたの？難しい顔をして。
最近の様子と昨日社長と話してからの守るおかしいの自覚してるわよね。すまん、そうだな。ショックだとしても話しておかなければならない。Presdir Jinsaku dan Mamoru sekarang sama-sama tahu jika mereka adalah pemain dalam game memompa sumur. Ryo sangat penasaran dengan sikap Mamoru yang tiba-tiba marah kepada Presdir Jinsaku. Kemudian Mamoru memberitahu Ryo jika ada permainan pertunjukan memompa sumur, serta para pemain game tersebut mengincar sumur para idol. あの人が父が私にそんなことを。どうするかはお前が判断しろ。俺はお前を守る。命に変えても。 Semuanya sudah terlambat. Ryo yang memutuskan menjadi idol jadi ikut terlibat dalam game memompa sumur. Tapi itu sudah keputusan Ryo menjadi idol. Ryo menjadi berprasangka buruk dengan ayah tirinya yang memaksanya untuk menjadi idol awalnya. Mamoru pun menenangkan Ryo dengan berkata jika Mamoru bertekad akan melindungi Ryo. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Ryo. Akhirnya mereka berdua mencurahkan perasaan mereka satu sama lain. Ryo bahkan mengatakan jika dia ingin selalu bersama Mamoru selama ini. Di tengah kemesraan itu Ryo masih belum tahu jika Mamoru juga pemain game memompa sumur. Mamoru mengaktifkan waktu berpasangan dan akan mencoba memompa sumurnya jika mendapatkan persetujuan dari Ryo. Jadi ketika waktu berpasangan diaktifkan itu akan ditonton oleh para pemain yang lain. Mamoru pun mengajak Ryo untuk memompa sumur. Tetapi Ryo tidak mau karena dia masih pelajar dan dia juga harus bekerja sebagai idol. Jadi Ryo memohon pada Mamoru untuk tidak melakukan itu. Dia hanya mau menggunakan tangan dan mulutnya saja untuk mencicipi sosis bakarnya. Ryo dan Mamoru akhirnya menyatakan cinta. Tapi di sini Mamoru gagal dalam permainan memompa sumur sehingga pemain lain memiliki kesempatan dalam game untuk memompa sumur Ryo. Kemudian di pagi harinya Presdir Jinsaku bicara empat mata dengan Ryo. Presdir mencoba menjebak Ryo dengan menceritakan kejahatan yang dilakukan ayah tirinya. Presdir bilang untuk tidak perlu khawatir karena ayahnya sudah minta bantuan Presdir. Ryo ingin menghubungi ayahnya untuk memastikannya langsung. Tapi Presdir bilang tidak perlu menelponnya karena Ryo sedang disadap. Karena masalah yang menyangkut ayahnya sangat rumit. Ryo masih waspada dengan Presdir karena perkataan Mamoru berkaitan dengan permainan pertunjukan memompa sumur. 操作が見越されているということ。そうさ、お前らゲームのことを垂れ込んだのか。ゲーム？何ですかそれ。やっちまったか。慣れないことはするもんじゃねえな。近寄らないで。 Karena sudah tidak sabar mengeksploitasi Ryo, Presdir pun akhirnya membius Ryo. Kemudian dia melancarkan rencananya untuk memompa sumurnya. Ryo pun terbangun dan terkejut dengan kondisinya. Kedua tangannya terborgol rantai sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Presdir sedang mencicipi buah-buahan dan meminum boba berwarna pinknya. Presdir mengancam Ryo jika ingin lepas dari borgol maka dia harus bilang dia menginginkan sosis bakarnya sambil direkam menggunakan ponsel. Ryo menolaknya dan terus bertahan dari perlakuan menyenangkan Presdir Jinsaku. Ryo benar-benar dipermainkan oleh Presdir Jinsaku. Ryo tidak akan pernah menyerah dengan perlakuan semena-mena atasannya itu. Kemudian Mamoru datang ke ruangan Presdir dan melihat itu. Ryo meminta bantuan kepada Mamoru. Tapi Mamoru tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam ketika Presdir mengeksploitasi tubuh Ryo. Ternyata Presdir Jinsaku sedang mengaktifkan waktu berpasangan dalam game. Jadi Mamoru sebagai pemain juga tidak boleh mengganggunya selama game berlangsung. Walaupun Ryo terus-menerus berteriak meminta pertolongan kepada Mamoru. Presdir pun langsung memberikan tontonan premium kepada Mamoru dalam game memompa sumur. Akhirnya Presdir menjadi orang pertama yang memompa sumur milik Ryo. Presdir Jinsaku menjadi pemenang dan Ryo sebagai hadiahnya. Sementara Mamoru hanya terdiam dan tidak bisa menolong Ryo sebagai pelindungnya dan malah menikmati menonton pertunjukan Presdir Jinsaku dan Ryo. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.